Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, pada kesempatan menjelang siang hari ini kita kembali bisa sama-sama berkumpul untuk melaksanakan aktivitas mingguan kita. Mudah-mudahan di tengah bulan suci Ramadan ini kita tetap semangat, kita tetap dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengiringi langkah-langkah kita ini dengan rahmat dan kasih sayangnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, pada kerabat, sahabat, dan juga pengikutnya yang istiqomah. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada umat Rasulullah yang dapat syafaat nanti di yaumil akhir. Di dalam kehidupan, sebenarnya kita mengenal banyak pedoman, banyak manual. Yang terbesar adalah, walaupun ini kecil bukunya, tetapi ini adalah pedoman yang terbesar dalam kehidupan. Ya. Allah berfirman di dalam rangkaian ayat-ayat puasa itu, di ayat yang ke-184, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hari-hari di bulan Ramadan itu di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Fungsi daripada Al-Qur'an ini apa? Huda linnas, dia petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dia juga penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu, dan furqan, dan pembeda antara yang benar, yang hak dengan yang batil. Sehingga jelas bahwa ini adalah merupakan pedoman kehidupan yang lengkap. Yang seharusnya kalau orang tidak menggunakan pedoman ini, dia pasti akan sesat kehidupannya. Ya. Ini dalam skup yang besar. Dalam skup yang kecil, kita mengenal banyak sekali manual. Ya. Salah satunya adalah ini. Ya. Ini manual untuk Windows. Ya. Kalau kita nggak ngikutin manual ini, kita nggak akan bisa mengoperasikan yang namanya Windows. Oleh karena itu taat kita baca ya, manual ini dengan teliti, dan bukan sekedar hanya dibaca, tapi kita pakai. Sebab kalau nggak kita pakai manual ini, maka kita tidak akan bisa mengoperasikan Windows. Ya. Sementara kita yakin Quran ini adalah sesuatu yang hak dari Allah, merupakan petunjuk untuk orang-orang beriman. Ya. Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita padankan antara Windows sebagai petunjuk dengan Al-Qur'an ini, sebenarnya sama ya, fungsinya sama. Kita harus meyakini bahwa kalau kita nggak mengikuti jalan ini, sama seperti kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan dalam Windows ini. Kita nggak akan bisa beroperasi dengan baik. Termasuk juga itu. Kalau kita tidak menggunakan Al-Qur'an ini sebagai pedoman dalam kehidupan, maka kita juga pasti akan menemui kesesatan di dalam hidup itu. Dalam skup yang lebih kecil ya, di ayam bag ini, kita juga punya yang namanya pedoman, yaitu petunjuk pelaksanaan. Atau sering disebut dengan standar operation procedure. Ya. Salah satu contoh misalkan, kalau para operator ingin menggoreng itu, dia perlu mentowing dulu, meniriskan. Ya. Sampai batas waktu yang memang ditentukan. Kalau kita tidak melakukan itu dengan benar, maka produk yang kita hasilkan itu juga tidak akan benar. Ya. Tidak akan baik, tidak akan standar. Sama. Ya. Artinya, kecelakaan nanti kita akan bisa dapatkan berupa komplain dari para konsumen.
yang merasa bahwa produk ini nggak bagus, nggak enak, nggak sesuai dengan moto kita, berkah, enak, dan bikin kenyang. Ya. Oleh karena itu, pesan saya di dalam kan ini, hendaklah kita selalu taat pada aturan. Aturan yang kita sepakati, aturan yang kita buat, ini adalah untuk mengamankan semua. Termasuk, ya, saya contohkan inilah aturan terbesar dalam kehidupan kita. Kita pakai bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, tapi harus kita pakai. Ya. Quran ini fungsinya bukan cuma dimasbahkan saja. Ya. Dibaca dengan bagus, ya. Dihafal, tetapi juga dia harus diterapkan di dalam kehidupan. Sama, sebenarnya pada skup yang lebih kecil, kita bikin SOP, kita bikin aturan, itu bukan cuma sekedar untuk dibaca, tapi dia adalah pedoman untuk dilaksanakan, diikuti. Karena akan ada konsekuensinya manakala tidak kita ikuti aturan-aturan atau standar operasi yang sudah ditetapkan. Pada akhirnya, ujung-ujungnya kita semua yang akan merasakan kerugian itu. Ya. Bayangkan kalau kemudian, ya, karena kesalahan-kesalahan yang kita buat tidak mengikuti SOP, maka kemudian para konsumen kita lari. Ya, yang tadi sudah merasakan enaknya ayam bag ini, tiba-tiba karena memang kita tidak taat pada prosedur, sembarangan dalam menjalankannya, maka produk yang kita hasilkan dia mengecewakan konsumen. Ya. Otomatis kalau mereka lari, ya mereka tidak akan membeli. Kalau mereka tidak akan membeli, maka tentu saja lama-kelamaan usaha kita pun juga tidak akan berlanjut. Mungkin ini saja yang saya ingin pesankan ya kepada kita semua. Ya, yang utama tadi, ya, karena ini masih di bulan suci Ramadan, maka bulan ini merupakan syahrul Quran. Ayo kita pelajari baik-baik apa yang ada di dalam manual kehidupan ini, bukan sekedar hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk bisa kita amalkan. Sama seperti petunjuk pelaksanaan atau standar operation prosedur yang sudah kita buat. Bukan hanya untuk sekedar dibaca, tetapi dia harus menjadi pedoman di dalam pelaksanaan usaha keseharian kita. Mudah-mudahan pesan ini bisa dicerna dengan baik dan juga dijadikan panduan di dalam pelaksanaan selanjutnya. Saya akhiri pesan saya pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.